dia akan panggil orang yang dalam tanda kutip bermasalah tersebut, dipanggil, kita semua disuruh masuk ke ruangannya, dan kita menyaksikan orang tersebut dihajar habis-habisan, ya berjam-jam. Jadi lama-lama kita nggak kerja. Jadi dia membawa latar belakang orang tua. Ada juga yang pernah bilang, kamu ini belajar apa sih di kuliahan, gitu kan? Kuliah kamu jurusannya apa? Kayaknya kamu kok IPK-nya berapa sih? Kok sorry gitu ya, kok kamu bego banget gitu, misalnya seperti Hmm. itu. Hmm. Hmm. Itu secara konstan dan itu. Jadi dia bener-bener tuh nggak bisa natap orang, dia nggak bisa ngomong dengan jelas, ngomongnya juga terbata-bata. Ketika dia berbuat kesalahan, itu dia dihukumnya parah sekali. Padahal dia mungkin baru kerja sekitar 2 atau 3 minggu. Hmm. Itu benar-benar dipermalukan di depan umum. Wanita kebetulan dia masih muda gitu ya, belum menikah. Ya pasti ada namanya menstruasi setiap bulan gitu ya. Hmm. Dia sempat curhat ke saya, dia itu hampir setengah tahun nggak mens. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman semua, hari ini kita bersama dengan satu orang Mas Anonim yang ingin membagikan pengalaman dia berkaitan dengan dunia kerja ketika kamu punya seorang, misalnya rekan kerja atau seorang atasan narsisis. Karena kita mungkin semua bisa membayangkan bahwa tidak mudah untuk bekerja sama dengan seorang narsisis. Begitu banyak tantangan yang mungkin kamu harus hadapi, gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan malam ini pengalaman dari Mas Anonimnya bisa membantu teman-teman semua bagaimana gambaran sulitnya bekerja sama dengan seorang narsisis. Oke Mas, kita pengen tahu nih cerita sedikit ya, awal mula atau background Masnya dalam bidang pekerjaan dan bagaimana mungkin dari awal bersinggungan dengan rekan kerja atau atasan Anda yang mungkin seorang narsisis gitu. Iya, sebelumnya makasih banyak Mas Nofri sudah diberikan kesempatan. Ya, saya mungkin cerita dulu dari backgroundnya dulu ya. Jadi backgroundnya itu sebenarnya panjang ya. Jadi kalau kita bilang secara tim ini atasan narsisis gitu ya. Saya sih mungkin bilangnya suspek ya. Hmm. Suspek narsisis gitu. Saya kenal dengan beliau ini udah cukup lama, sekitar mungkin dari tahun 2010 ya. Jadi udah sekitar 15 tahun. Jadi atasan saya gitu. Jadi si atasan saya ini saya ketemu sekitar tahun 2010. Saat itu saya bisa dibilang masih fresh graduate, masih anak baru, belum kenal dunia kerja. Nah, saat itu saya kenal dan eh sekitar 3 tahun lah kerja bersama-sama. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sana itu saya sudah merasakan mungkin bisa dibilang tekanan yang sangat luar biasa saat itu ya, dan banyaklah hal-hal yang kita mungkin bisa berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin sih ini terjadi dengan atasan lain ataupun dengan tempat-tempat lain gitu. Hmm. Nah, setelah saya berpisah sama dia setelah kerja 3 tahun, kami berpisah kurang lebih belasan tahun. Nah, kebetulan di tahun 2023 akhir lah ya, 2023 akhir itu saya kebetulan lagi cari-cari kerja, lagi mau coba pindah kerja. Dan si suspek NPD yang mantan atasan saya ini memang dia suka nyari-nyari. Setiap tahun itu mungkin adalah 2 3 kali dia akan kontak saya gitu, sekedar chat ataupun telepon kadang-kadang gitu ya. Suka nanya gitu, kamu udah dapat kerja belum? Atau kamu udah kerja di mana sekarang? Dan lain-lain. eh Nanti coba saya ceritakan ya, banyak banget lah hal yang janggal gitu dari situ. Nah, setelah dari 2023, kebetulan saya lagi cari kerja, akhirnya saya menghubungi dia saat itu secara volunteer. Saya menghubungi dia dan akhirnya saya masuk di tempat kerja yang sekarang. Awalnya saya nggak tahu ya, saya tuh akan bergabung dengan dia lagi gitu. Saya pikir dia menawarkan saya tuh di perusahaan lain gitu, karena secara jabatan dan secara koneksi harusnya dia cukup luas. Nah, jadi setelah saya masuk uh, dari 2023 kurang lebih sampai sekarang mau jalan sekitar 2 tahun, uh, luar biasa sekali pengalamannya. Um, Bisa dibilang tuh kita secara korban itu bukan cuma saya sendiri gitu ya. Jadi kita secara kolektif, Mas Nofri, bisa satu tim. Hmm. Ya, saya mungkin nggak bisa bilang tim saya berapa. Kalau saya bilang nanti mungkin ketahuan yang dengar gitu ya. Tapi Oke. lumayan banyak, bisa 10-an lah ya, bisa 10-an lebih.
Nah itu kita satu tim itu benar-benar dampaknya tuh kena semua ya. Mental atau bukan mental ya, damage ke mentalnya itu beda-beda. Ada yang memang kuat, ada memang yang sampai sangat terganggu, ada yang sampai nggak bisa lagi berkooperasi dengan orang lain. Itu dampaknya. Oke. Oke. Sedikit Mungkin teman-teman itu ya, dulu. sedikit teman-teman semua. Saya sebelumnya kan sudah sempat berbicara dengan Mas Anonimnya ya. Saya sedikit memberitahu untuk teman-teman yang nonton video ini. Mungkin Masnya itu dulu sebenarnya punya pengalaman buruk dengan atasannya ini, tetapi Masnya ini menerima kembali tawaran pekerjaan dengan atasannya karena berpikir bahwa dengan bertambahnya umur, mungkin calon atasan dia ini mungkin berubah atau menjadi lebih dewasa. Rasanya kalau itu yang kemarin Anda katakan kepada saya ya, bahwa itu Betul, makanya Anda waktu itu mau menerima kembali penawarannya dia gitu ya, betul. gitu ya. Tapi ternyata Anda salah, Iya, gitu ya. salah. Salah besar ya Mas ya. Berarti artinya bahwa kita sekarang bisa tahu gitu ya, bahwa seorang narsisis atau suspek NPD itu tidak bisa didewasakan oleh umur. Kira-kira gitu kali Mas ya? Betul, betul, betul. Iya, oke, oke. Nah, oke. Nah, sekarang gini, kita kayaknya sih teman-teman mungkin tertarik nih ya. Kita fokus kepada yang Anda ingat tentang bagaimana atasan Anda itu memperlakukan Anda dan tim-tim Anda. Artinya gini, ketika Anda tadi bicara begitu ke saya bisa berpikir bahwa menjadi pemimpin dengan menjadi bos itu kan berbeda ya, Mas ya. Kalau jadi Setuju. pemimpin itu kamu akan menginspirasi orang lain untuk berkembang. Gitu kali ya. Mm-mm. Kalau jadi bos, Iya, saya nggak tahu ya, apakah kata bos atau apa gitu, atau diktator kali ya. Kalau diktator tuh dia akan menindas bawahannya dia, sampai mereka tuh kemudian malahan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, gitu ya. Sekilas, mm-mm. sepertinya yang seperti Anda katakan tuh dia menjadi seorang bos atau diktator gitu ya. Kita pengen tahu nih, kira-kira Ya, apa saja atau apa yang teringat, bagaimana dia memperlakukan bawahannya gitu. oke. Mungkin saya ini panjang banget sebenarnya Ya. Mas Nofri. Saya coba jelasin dari bagaimana saya bisa join lagi sama dia gitu ya. Oke, boleh-boleh. Nah Kita tadi kepingin dengar kok semuanya, nggak apa-apa. Sebuah kisah yang menarik. Ya, ayo. baik, sedikit mengulang tadi yang saya sampaikan, setiap tahun itu memang dia suka kontak saya secara pribadi, itu dalam satu tahun bisa dua tiga kali, Mhm. sekedar say hi, ya kadang-kadang iseng, ataupun ya seperti tadi ya, suka nanyain udah kerja di mana gitu, atau sudah dapat kerjaan atau belum. Nah, kalau kita bertemu dengan orang dalam tanda kutip yang normal, itu tuh hal biasa ya. Jadi kayak cuma bilang, kamu udah kerja belum? Nanti saya coba ini ya, rekomendasiin kamu ke tempat saya ataupun direkomendasikan ke tempat lain. Itu bagi saya normal gitu, Mas. Tapi Hmm. hal yang janggal saat itu yang saya dapatkan adalah dia itu apa ya? Manggil saya itu via telepon tuh suka pakai pancingan gitu, Mas Nofri. Hmm. Pancingannya, saya pria saat itu, saya kalau di kontak sama dia mungkin dia nggak tahu kalau saya mungkin sudah berkeluarga ataupun sudah menikah gitu ya. Dia selalu bilang gini, ini saya ada rekan saya nih cewek belum menikah, Oke. masih muda gitu. Kamu mau nggak nih join ke sini, nanti saya kenalin sama cewek ini gitu. Itu sering tuh, itu beberapa kali. Hmm. Jadi jadi ketika dia mau dalam tanda kutip merangkap saya masuk kembali, itu dia menggunakan Pancingan. beberapa metode, pancingan, salah satunya dengan menggunakan lawan jenis gitu kan. Itu yang pertama gitu. Jadi saat itu saya juga nggak ngeh, dan saya nggak sangat-sangat berpikir positif gitu ya, karena kita sudah berpisah sekian tahun. Betul yang tadi Mas Nofri bilang, saya juga akan berpikir bahwa seharusnya dari usia ataupun dari pengalaman harusnya dia sudah lebih dewasa. Hmm. Nah lalu saya mungkin cerita kembali, pas saya masuk pun super aneh ya ketika saya join. Jadi ceritanya adalah 2023 itu ketika saya masuk, sorry, sebelum saya masuk ke perusahaan itu kan harusnya dites ulang gitu ya. Jadi saya interview, ada ya secara profesional lah gitu. Nah, Hmm. dari hal itu pun sudah merasa, saya jujur saya merasa ada kejanggalan. Contohnya begini. Jadi ketika saya dipanggil sama dia ke perusahaan, dia bilang, dia kayak apa ya, membriefing saya tuh gini. Kamu nanti kalau masuk ke sini, mau diinterview sama mungkin levelnya direksi ataupun dengan manajemen, kamu jangan bilang untuk divisi ini ya. Misalnya saya bilang saya masuk divisi apa gitu ya.
Kamu jangan bilang di divisi ini ya, kamu bilang aja kamu marketing gitu, atau kamu bilang aja kamu tuh apa gitu. Nah, dari situ jujur saya sudah merasa aneh gitu, karena apa belasan tahun saya pengalaman kerja, saya nggak pernah ya saya interview di mana-mana itu HRD-nya selalu ataupun divisi lainnya itu selalu bilang kamu jangan ini ya, jangan bilang kamu dari divisi mana gitu. Nah itu aneh, itu yang Oke. pertama. Nah, Nah terus setelah itu saya masuk sekitar mungkin proses 1 bulan. Nah begitu masuk saya baru tahu mas, ternyata waktu sebelum saya masuk di posisi saya sekarang itu masih ada orang oke. gitu. Jadi mas orangnya tuh masih ada. Jadi dia mau nendang orang tersebut Hmm. dengan meng-hire saya masuk untuk menggantikan orang tersebut. Nah tapi caranya kalau kita pikir-pikir ya jahat gitu ya. Hmm. Jadi di belakang layar gitu. Hmm. Nah saya sedikit move forward ke perlakuannya. Jadi Hmm. saya masuk sekitar 1 bulan itu bener-bener kalau bisa dibilang love bombing namanya. Mas, satu bentar bulan Mas. gitu. Saya mau nanya sedikit. Saya mau nanya sedikit Boleh. soal tadi itu ya. Soal dia sebenarnya masih ada orang di situ. Itu ada dua kemungkinan. Satu, dia memang ingin Anda masuk sehingga mengorbankan orang itu. Atau kemungkinan kedua, dia ingin mendepak orang itu menggunakan Anda sebagai alat. Kira-kira yang mana itu? Atau tidak tahu ya? Oke. Kalau yang saya tahu dari cerita dia, nah saya nggak tahu aslinya gimana ya Mas ya. Hmm. Yang saya tahu dari cerita dia, orang tersebut memang dia nggak cocok, tapi karena orangnya masih ada, dia nggak mau kehilangan momentum, misalnya kehilangan satu posisi itu bisa kosong 1-2 bulan, makanya dia cari saya bisa Hmm. masuk. Jadi ketika orang itu keluar, saya langsung masuk gitu sih. Itu Oke. yang saya tahu. Oke, oke, oke. Ya, oke. Lanjut ya. Kita ke bagian tadi love bombing ya. Oke. Baik. Nah, untuk love bombing itu jadi begini, karena kita itu kan pernah bekerja di satu perusahaan yang sama belasan tahun yang lalu gitu ya. Nah, Hmm. di sana itu banyak hal yang kita sudah lakukan bersama-sama dan naik turun itu banyak banget lah gitu kan. Stresnya juga sangat banyak saat itu dengan dia. Nah, dia itu selalu menjual cerita belasan tahun tersebut ke rekan-rekan lain dengan mengatasnamakan saya sebagai validasinya. Hmm. Misalnya gini, contohnya adalah bener kan, saya dulu melakukan seperti ini dulu kan, tapi dia memvalidasi itu di depan saya, Hmm. gitu ke rekan-rekan yang lain, gitu. Jadi Oke. selalu seperti itu. Jadi kesannya tuh kami berdua dulu tuh sangat super gitu. Kami berdua tuh punya proyek yang sangat besar, kami mengerjakan sesuatu yang sangat besar, sehingga tuh pokoknya luar biasa. Nah saat itu karena saya tidak benar-benar belum pernah mempelajari tentang NPD, saya cukup kepancing mas, gitu. Jadi Hmm. kesannya kayak, wah ini kok baik banget ya dia ya gitu ya. Hmm. Kok dia bisa memuji-muji saya ya. Saya juga lupa sebetulnya belasan tahun lalu kita ngapain gitu kan. Oke. Nah, karena saya dibegitukan secara konstan mungkin selama 1 bulan pertama Hmm. itu teman-teman lain juga kesannya wah ini orang mungkin hebat gitu ya. Itu anggapan saya pribadi gitu. Hmm. Nah terus setelah 1 bulan, kurang lebih cuma 1 bulan lah itu love bombing itu. Setelah 1 bulan itu mulai saya merasakan kejanggalan yang saya rasakan belasan tahun lalu yang saya lihat dari teman-teman saya gitu kan. Ada yang sering dibentak-bentak, ada yang sering dimaki-maki di depan umum gitu kan. Terus ada satu nih, bisa dibilang nih ciri khasnya adalah kalau dia mau memarahi ataupun mau menegur salah satu tim, itu dia tidak bisa dengan cara misalnya katakanlah dia kan ruangan sendiri ya Mas Nofri gitu ya, Hmm. karena Hmm. level dia udah tinggi gitu kan. Hmm. Kalau yang biasa yang saya lihat di perusahaan-perusahaan lain itu yang namanya atasan itu akan manggil one on one, akan di coaching. Nah ini kalau dia tipenya bukan begitu, tipenya adalah dia akan panggil orang yang dalam tanda kutip bermasalah tersebut, dipanggil, kita semua disuruh masuk ke ruangannya dan kita menyaksikan orang tersebut dihajar habis-habisan ya berjam-jam. Jadi lama-lama kita nggak kerja Oke. gitu. Oke. Itu berlaku bisa gantian. Jadi hari ini bisa saya, hari besok mungkin dengan orang lain dan seterusnya. Atau mungkin dalam satu hari ini bisa beberapa orang. Jadi itu ciri khasnya yang yang saya lihat gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan hal itu berulang-ulang karena tim kita tuh jadinya kan gonta-ganti ya. Kan Hmm. siapa sih yang kuat setiap hari kita dapat omelan gitu ya. Dan omelannya itu terkadang juga terlalu berlebihan. Apa ya, bentakan gitu kan. Terus bisa bisa ngomong macam-macam gitu. Ada satu orang itu saya pernah dengar ya,
Dia sampai dibilang, ini mungkin saya cukup kasar kali ngomongnya. Jadi dia sampai bilang gini, eh, kamu tuh diajarin apa sih sama orang tua kamu sampai kamu tuh nggak bisa apa-apa. Oke. Ya, itu Oke. ada satu tim saya digituin gitu kan. Eh, Apa ya? Itu satu ya. Jadi dia membawa latar belakang orang tua. Ada juga yang pernah bilang, kamu ini belajar apa sih di kuliahan gitu kan? Kuliah kamu jurusannya apa? Kayaknya kamu kok IPK-nya berapa sih? Kok sorry gitu ya, kok kamu bego banget gitu, misalnya seperti Hmm. itu. Hmm. Itu secara konstan dan itu saya dengar hampir setiap hari. Oke. Nah, alhasil mungkin saya cukup move tarik ke masa sekarang. Itu ada beberapa orang yang kalau keluar dari tempat kami itu sampai dia itu berpikir, dia pernah nanya sama saya gitu, Pak, memang benar ya saya sebodoh itu ya Pak ya. Soalnya saya jadi takut nih kalau saya keluar dari tempat kerja ini dan saya pindah ke tempat lain, kayaknya saya akan sebodoh ini lagi nih di Hmm. tempat yang lain gitu. Itu satu orang. Ada juga satu orang lagi, kondisinya ini kan dia sudah keluar gitu. Jadi kondisinya dia sudah resign, sudah selesai dari perusahaan ini. Di tempat lain itu dia pernah telepon saya dan dia bilang, Pak, saya dipanggil sama atasan saya yang baru di tempat yang saat ini. Katanya saya kok ada yang aneh ya dengan diri saya. Katanya Hmm. saya tidak bisa berjujur, saya tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman yang baru katanya gitu. Terus Hmm. saya tanyakan, emang kamu merasanya gimana? Menurut dia sih katanya, menurut saya sih normal-normal aja Pak. Cuma nggak tahu ya atasan saya yang sekarang bilang katanya saya aneh gitu. Hmm. Akhirnya dia sampai ke psikolog, dia nanya apa dia apa ya kebantuan profesional dan dinyatakan bahwa dia mungkin stres gitu kan. Hmm. Dia stres dan ada trauma gitu. Jadi dia bener-bener tuh nggak bisa natap orang, dia nggak bisa apa ngomong dengan jelas, ngomongnya juga terbata-bata, ngomong Hmm. dengan siapapun takut-takut gitu. Nah itu padahal secara level dia tuh udah lumayan, ya mungkin di atasnya supervisor lah gitu. Hmm. Gitu. Itu Oke, sih Mas, mas yang bentar. Saya potong dulu ya. Artinya gini, boleh. teman-teman semua yang nonton video ini, kita mengambil sedikit kesimpulan ya. Pada saat pertama kali love bombingnya itu, eh, suspek NPD-nya ini menggunakan masnya ini sebenarnya sebagai flying monkey juga, sebagai validasi dirinya dia, tanpa masnya itu sadari pada saat itu. Kira-kira mungkin kita bisa ngomongnya gitu ya. Dia menggunakan Ya. Anda sebagai validasi dirinya dia, gitu ya. Sehingga dia Mm-mm. selalu memuji-muji Anda atau mengatakan tentang masa lalu. Ini adalah contoh ketika kita tuh bisa dijadiin flying monkey sama seorang narsisis tanpa kita sadari. Karena kan kita nggak tahu keadaannya kita pada saat itu gimana. Itu satu ya. Kedua, soal dia merendahkan itu, Mas. Saya tuh Mm. mikir gini, dia itu sangat menikmati ketika dia melakukan itu kan ya, Mas ya. Dia nggak ada rasa Ya. bersalah. Pokoknya dia ngelihat orang jatuh itu dia kayaknya mendapatkan energi dari situ kan ya. Mm-mm. Dia menikmati ketika dia itu merendahkan orang lain ya. Pada saat itu Anda merasakan itu nggak ya? Saya pribadi Tidak tahu merasakan ya. hal yang sama. Iya, saya merasakan hal yang sama. Yang gini mas, yang paling saya rasakan ya. Hmm. Jadi ketika saya masuk di perusahaan ini, memang dalam tanda kutip ada perjanjian yang orang-orang nggak tahu. Hmm. Jadi karena usia atasan saya ini bisa dibilang cukup berumur, jadi dia mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu dia akan pensiun gitu ya secara Hmm. usia. Hmm. Dia Hmm. pernah bilang atau menjanjikan kepada saya bahwa kamu itu nanti akan jadi penerus saya. Kamu jangan resign Hmm. ya. Oke. Gitu. Nah, Nah dia ini, selalu bilang seperti itu. oke, oke. Oh, silakan. Nah, ini satu lagi nih, Mas, teman-teman semua juga ya. Pembelajaran pertama sih ya, kalau saya pas dengar Masnya cerita tadi itu satu, dia seorang narsisis itu kan dia menikmati ketika dia merendahkan orang lain, karena itu membuat dia superior. Satu ya. Kedua juga menurut saya, kenapa dia selalu memanggil Anda semua datang? Karena dia juga ingin menebarkan ketakutan ke semua orang, gitu ya, bahwa kalau kalian macam-macam berani melawan saya, begini nih hasilnya. Jadi itu biasa dilakukan oleh seorang narsisis, terutama tipe overt kali ya Mas ya. Mungkin kayaknya kalau saya dengar dia tipe overt kali, yang belak-belakan, yang benar-benar suka mengintimidasi orang gitu ya. Dan yang ketiga Betul. adalah menurut saya mungkin dia juga melakukan future faking kepada Anda kali, dengan Mm-mm. mengatakan janji-janji palsu di masa depan, sehingga tanpa sadar itu bisa mengikat Anda atau membuat Anda mentoleransi ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya di luar batas normal.
mungkin tanpa sadar gitu ya, karena itu biasa juga dilakukan oleh seorang narsisis sepertinya untuk Iya, mengendalikan supply-nya dia gitu. Mungkin kira-kira gitu mm-mm. ya terjadi waktu itu ya. Iya, boleh. Saya coba lanjut dulu, Mas Ya, Raffi. oke oke, Jadi, monggo. yang tadi mungkin saya lanjut. Jadi kalau Hmm. kasusnya saya pribadi kan seperti itu ya. Jadi dia menjanjikan sesuatu. Contoh, dia bilang kamu nanti gantiin saya di sini, kamu jangan resign gitu. Nah dia suka ngomong seperti itu tuh biasanya ketika dalam 1 minggu ataupun beberapa minggu tuh dia dia benar-benar membuat saya kewalahan gitu kan. Jadi kadang-kadang dia suka memberikan saya target yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Jadi target-targetnya dia itu suka menantang bahaya mas gitu. Ya Hmm. saya ngomongnya gitu, menantang bahaya. Jadi setiap kita bekerja dimanapun, saya percaya kita itu punya SOP masing-masing, entah itu dari perusahaan kita ataupun dari perusahaan orang lain gitu ya. Hmm. Nah terlebih kalau misalnya perusahaan saya itu kebetulan saya sering berhubungan sama perusahaan lain gitu. Jadi otomatis kan kita harus apa ya, mesti melihat nih SOP kita seperti apa, SOP mereka seperti apa gitu. Nah atasan saya ini selalu apa ya, selalu menantang itu gitu. Jadi kalau misalnya SOP dari perusahaan lain ABC, dia nggak mau. Bisa nggak dia itu ABCD Hmm. dengan menggunakan saya misalnya gitu kan. Nah, otomatis kan hubungan saya dengan perusahaan lain juga kurang baik jadinya kan. Nah, Ya, dengan kondisi-kondisi seperti itu kan saya jadi tertekan ataupun saya menjadi stres gitu. Nah, pada saat itu nanti dia akan bilang gitu, kamu jangan resign ya, nanti kamu gantiin saya. Jadi gitu loh. Itu tuh berulang oke. beberapa kali seperti itu gitu kan. Nah, Heeh. setelah dari situ dia selalu kayak info-info ke kita-kita nih satu tim itu contoh kayak sekarang gitu. Ini loh ada beberapa pabrik PHK ya, ini ada beberapa kantor lagi PHK massal. Itu dia bisa menginformasikan itu ke kita tuh bisa seminggu sekali bahkan seminggu 2 kali. Hmm. Bukan hanya dikumpulkan diajak ngomong, kadang-kadang ditaruh di grup WA gitu ya ataupun di beberapa media lah gitu. Dia suka info ke kita seperti itu. Nah, Hmm. itu yang pertama terkait dengan mungkin menebar ketakutan ya. Nah, Hmm. terus dengan saya lagi sebenarnya banyak sih kalau mau saya cerita ya. Salah satu contohnya eh, saya itu sering banget gitu ya direndahkan itu di depan divisi lain. Itu kayaknya saya udah bosen deh. Udah sampai bosen, udah sampai saya mungkin kalau bisa dibilang saya udah kebal gitu. Hmm. Udah Hmm. males gitu menghadapinya gitu kan. Jadi Hmm. itu udah banyak banget gitu direndahkan di depan divisi lain. Bahkan di depan orang yang jabatannya mungkin di atas. Jadi misalnya manajemen, direksi dan lain-lain. Itu bisa bisa dengan belak-belakan tuh diputar balikan gitu. Jadi misalnya saya pernah negosiasi gitu dengan beberapa perusahaan sekian gitu ya. Dia selalu mengarahkan saya itu negosiasinya yang lebih rendah contohnya. Hmm. Otomatis kan pasti gagal gitu kan. Karena Hmm. perusahaan misalnya minta negosiasinya sebesar misalnya 10 juta gitu ya. Dia minta saya, kamu coba nego ke perusahaan itu 9 juta ya sudah pasti nggak akan diterima. Nah, Oke. tapi begitu saya melapor ataupun kami gitu ya, kami melapor ke manajemen, dia selalu bilang, kamu tuh kalau nego jangan terlalu all out ya gitu. Kamu tuh kalau nego jangan terlalu berlebihan ya. Saya nggak suka ya kamu begitu bla bla Oh, bla bla. Itu ngomongnya di depan manajemen oke. gitu. Jadi kesannya saya yang salah gitu kan. Oke. Sampai dia akan email gitu ataupun dia akan memberikan informasi secara elektronik ke beberapa divisi. Mohon maaf tim saya disebut misalnya saya namanya anonim gitu ya. Mohon maaf, tim saya anonim gagal melakukan negosiasi dengan perusahaan ini. Ah, Kami akan perbaiki. iya. Nah, itu sering sekali. Bukan cuma saya, tapi beberapa tim saya juga seperti itu. Hmm. Hmm. Gitu. Itu yang nah kalau yang paling parahnya lagi yang jujur kalau kita sebagai manusia akan berpikir ini tuh jahat banget gitu ya. Hmm. Cuma saya sudah mulai berdamai dengan diri saya dan saya belajar gitu ya untuk menerima apa ya, bukan menerima dia seperti itu sih, tapi Hmm. belajar untuk menganggap bahwa ya udahlah ini yang saya hadapin anak kecil gitu. Hmm. 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 Jadi Hmm. yang paling parah adalah jadi ada satu rekan saya dari divisi lain itu tiba-tiba nanya sama saya gitu ya, Mas, kamu kenal Mbak misalnya namanya Mbak B nggak gitu, Hmm. gitu ya. Si Mbak B kamu kenal nggak? Saya cuma berpikir, kok orang ini tahu si Mbak B ini siapa gitu. Saya tanya balik, kamu tahu dari siapa nama 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 orang ini gitu. Dia awalnya kayak ragu nggak mau cerita. Akhirnya saya bilang, nggak apa-apa bilang aja, saya nggak akan marah kok. Saya bilang gitu.
Terus si teman saya dari divisi lain tuh bilang, iya, saya dapat info dari atasan kamu, katanya si Mbak B ini lebih hebat dari kamu. Si Mbak B ini pokoknya lebih lebih jago deh dari kamu. Kamu tuh nggak ada apa-apanya sama dia gitu. Hmm. Terus saya baru kasih tahu ke teman saya dari divisi lain ini, saya bilang, Mas, lu tahu nggak B itu siapa? B itu adalah yang duduk di posisi saya dua sebelum saya. Jadi Oke. gini Mas, saya mundur dikit. Hmm. 2023 yang duduk di kursi saya itu tiga orang. Hmm. Jadi dari awal tahun ada satu namanya B gitu ya. Nah si B itu resign, ganti misalnya orang C, si C resign, baru saya masuk. Oke. Nah si B itu yang menurut dia katanya yang paling hebat. Nah itu Hmm. diceritakan ke divisi lain tanpa saya tahu, dan saya cukup surprise gitu ya. Ini saya tuh kami tuh nggak ada hubungan apa-apa dengan mereka gitu kok, dan Sampai kayaknya nggak dibanding-bandingkan perlu. gitu. Iya, gitu. Kalau dibanding-bandingkan dengan satu divisi kita, ya mungkin kita juga masih ya udahlah gitu kan. Mungkin Ya. dia memang seperti itu. Cuma Hmm. ini yang tahu tuh sampai divisi lain gitu. Hmm. Itu Oke. luar biasa sih. Saya waktu dibegitukan saya cukup terpukul saat itu. Saya pikir kok jahat banget sih gitu harus cerita ke orang luar. Toh Hmm. kalau memang dia lebih baik ataupun saya yang kurang baik ya sudah mau bagaimana gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. itu sih yang saya rasakan gitu. Dan secara umum di tempat kerja kami itu satu kantor tuh udah tahu sih dia kayak begitu gitu kan. Hmm. Hmm. Satu kantor tuh sudah seperti ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami ini jadi kesulitan Mas untuk bekerja sama dengan divisi lain. Karena semua Oke. divisi lain itu sudah memblok jalur komunikasi dengan kami Hmm. gitu. Karena Jadi atasan. sedikit-sedikit karena atasan kami gitu kan. Hmm. Karena atasan kami ini kalau dia turun tangan hancur semuanya. Hmm. Dia kalau turun tangan pasti hancur karena kebiasaan buruk yang saya lihat dari dia adalah dia tuh nggak pernah mendengarkan sesuatu hal itu dengan seksama ataupun dengan maksimal. Jadi dia kita baru ngomong misalnya dua kalimat dia sudah langsung punya keputusan sendiri gitu. Oke. Dia Artinya sudah gini ya Mas ya. memutuskan. Kalau boleh saya simpulkan gini, dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi dia pintar membuat stigma atau asumsi atau membuat orang lain percaya bahwa dia bukan masalahnya dengan membuat kalian semua bawahannya itu adalah sumber masalah. Sehingga dia Betul, terselamatkan dari itu gitu ya. Sebenarnya kan begitu yang terjadi betul, ya. betul, betul, Oke, oke. betul. Itu pernah terjadi juga dengan salah satu tim saya yang di mana dengan jelas dia disuruh sama atasan saya ini untuk misalnya memberi informasi kepada divisi lain, misalnya informasinya adalah A gitu ya. Nah, Mm-mm. ketika si tim saya ini ngomong dengan divisi lain bilang, oke, nanti kerjakan A gitu. Nah, ternyata dikerjakan A itu bermasalah, Mas. Jadi Mm. runyam perusahaan Oke, gara-gara itu. oke. Nah, ketika bermasalah dari situ, dia dengan dalam tanda kutip seperti heroik gitu ya. Dia ngomong Hmm. sama sama apa namanya kepala divisinya yang divisi yang bermasalah tersebut. Oh enggak, harusnya kita nggak melakukan A, kita harus melakukan B. Mohon maaf ya, tim saya salah ngasih tahunya gitu. Hmm. Jadi Cuci kurang lebih tangan. ya cuci tangan gitu. Jadi kasusnya saya bermasalah ataupun dengan tim saya yang bermasalah ini mirip-mirip semuanya Oke. gitu. Temanya tuh sama gitu. Di awal tuh semua akan sama Oke. gitu. Dan ada satu nih kebetulan ini karena kan turnover di tempat kami cukup tinggi, Mas Nofri. Hmm. Eh, saya tuh udah ganti hampir 100% sih kayaknya dari 2 tahun terakhir gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, nah, ada orang baru di tempat kita ya. Apa namanya? Dia orang baru dan yang saya lihat adalah dari atasan saya ini dia itu nggak mau ngambil orang itu yang berpengalaman gitu. Jadi dia itu selalu ngambil orang itu yang minimal atau nggak mungkin pengalaman hanya beberapa bulan bekerja ataupun fresh graduate. Jadi Hmm. dia nggak suka misalnya, makanya saya agak bingung kenapa dia mau dengan saya gitu awalnya kan. Karena saya kan berpengalaman. Saya punya pengalaman kerja belasan tahun. Sedangkan orang-orang yang baru sekarang yang masuk itu paling nggak ada pengalaman Oke. gitu kan. Nah, ketika salah satu contoh ada 2 orang yang baru join di tempat saya, di divisi saya, dua-duanya nggak berpengalaman.
Nah, satu orang masuk itu langsung dipuji-puji di depan kita. Kita dibanding-bandingkan dengan dia. Gitu. Jadi misalnya dia selalu bilang, "Kamu nih coba lihat dia tuh. Dia hebat banget, dia bisa ini itu gitu kan." Nanti dia akan bicara itu dengan tim kita yang lain. Gitu. Itu orang itu hebat loh. Kamu lihat deh, kamu nggak bisa seperti dia. Mm-mm. Gitu. Kamu harusnya bisa dong lihat dia begini begini begini. Itu kasus yang pertama. Mm. Nah, orang tersebut saya nggak tahu ya si orang baru tersebut berpikir seperti apa. Cuma yang namanya orang baru nggak berpengalaman pastinya akan berbuat kesalahan, Mas. Gitu Mm. ya. Ketika dia berbuat kesalahan, itu dia dihukumnya parah sekali. Padahal dia mungkin baru kerja sekitar 2 atau 3 minggu. Mm. Itu benar-benar dipermalukan di depan umum, di depan kami, di depan umum, bahkan sampai ke divisi lain. Itu sampai tahu. Mm. Gitu. Yang saya menangkapnya adalah mungkin dia sudah memuji-muji orang tersebut berlebihan. Mm. Ternyata orang tersebut berbuat salah, dia malu gitu ya. Dia Mm. udah malu gitu ya, dia memuji orang tersebut, makanya orang tersebut disiksa. Mm. Tuh. Karena Wah itu mempermalukan luar dia biasa, juga gitu ya. karena mempermalukan dia, dan saya tuh kasihan banget nih sebenarnya sama teman-teman saya di satu divisi ini gitu, karena semuanya itu jadi ragu ya. Jadi kita semua tuh jadi kayak mempertanyakan pekerjaan kita masing-masing, Mas. Kondisinya Mm. saat ini Mm. gitu. Jadi kayak bingung gitu. Kamu bener nggak sih kerjanya? Kamu bener nggak sih kerjanya gitu. Mm. Nah, Mm. yang parahnya lagi adalah tim saya ada beberapa tim di bawah saya. Itu tuh mereka melakukan hal yang sedetail, sekecil apapun, itu selalu tanya saya dulu, "Pak, boleh nggak ya saya melakukan ini? Atau ini gimana ya Pak ya? Atau saya mesti minta izin dulu ke atasan kita gitu." Mm. Mm. Yang seharusnya Mas ya, kalau kita kerja itu kan ada kreativitas gitu ya. Jadi nggak harus dikit-dikit, sekecil apapun tuh harus tanya gitu. Mm. Even ngebales WA aja tuh mereka takut gitu loh Mas. Harus Mm. telepon saya malam-malam. Mm. Dia bilang, "Pak, saya di WA nih sama sama apa atasan kita nih gitu ya. Mm. Saya mesti balas apa gitu." Mm. Sampai seperti itu Mas. Itu yang saya, waduh, kasihan banget ya gitu. Begitu takutnya mereka semua karena penebaran teror yang dilakukan oleh atasan Anda itu ya. Gitu ya, Betul. gitu. Oke, teman-teman semua sedikit ya, Mas. Saya ingin kasih tahu mungkin ke teman-teman semua. Tadi kan ada perkataan dari Masnya, dia terbiasa memilih fresh graduate atau orang-orang yang mungkin belum berpengalaman. Tebakan saya, dia melakukan itu karena dia tahu bahwa biasanya yang profilnya seperti itu tuh lebih mudah dikendalikan. Mungkin pengalaman dia dalam menyiksa bawahannya itu dia tahu gitu. Profil-profil yang seperti itu tuh cenderung mungkin lebih mudah disiksa atau lebih mudah dikendalikan atau lebih mudah dimanfaatkan. Sehingga dia memilih calon-calon korbannya itu yang seperti itu, Mas, gitu. Untuk Masnya itu Mm-mm. sendiri mungkin menurut saya dia mungkin ngincer Masnya udah lama kali ya. Mungkin dia tahu karakter Anda. Tebakan saya mungkin Anda orang yang dalam tanda kutip, bukan tanda kutip ya, beneran lah. Anda orang yang baik, orang yang punya empati, yang nggak suka ribut. Jadi dia tuh mungkin udah memilih Anda dari lama untuk masuk ke divisinya dia, tempat kerjanya dia, karena dia tahu dia bisa pakai Anda untuk jadi kaki tangannya dia. Kemudian kalau dia menyalah-nyalahkan Anda cenderung mungkin akan menerima. Artinya Anda mungkin profil yang cocok untuk dijadikan orang-orang yang kambing hitamnya dia lah, kira-kira seperti itu. Apa benar kayak gitu kali Hmm. Mas ya? Makanya dia Bisa mungkin dibilang mengundang Anda masuk ke dalam perusahaannya dia mungkin gitu kali ya. ya kalau dilihat-lihat sih bisa bener bisa enggak Mas. Karena saya juga punya tipikal yang lumayan suka apa ya? Berontak Saya juga. suka berontak gitu. Saya pernah mempertanyakan dia tuh di divisi apa? Sorry, saya pernah meeting sama dia itu sama tim kita semua. Saya Mhm. pernah mempertanyakan dia. Jadi dia pernah memanipulasi kami itu seperti ini. Jadi ini hal yang mungkin kalau buat yang dengar juga ya, kalau pernah merasakan ini ya mungkin atasan ataupun rekan kerjanya teman-teman semua itu suspek NPD gitu ya. Hmm. Jadi dia itu seringkali tidak pernah memberitahu kepada kami itu apa yang harus kita kerjakan. Hmm. Contohnya seperti ini. Hmm. Eh
kebetulan saya salah satu bisa dibilang ya leader lah gitu untuk di tim kita gitu ya. Kita punya beberapa leader di sini. Nah, leader-leader ini setiap tahun pasti akan bikin program kerja untuk tahun depan misalnya. Nah, ketika kami bikin program kerja, kami kan harus lapor ke dia sebagai finalisasinya gitu kan. Nah, ketika kami lapor ke dia, kami sudah presentasikan. Nah, dia tuh sebenarnya nggak terlalu peduli dengan apa yang kita bikin, Mas. Hmm. Gitu. Jadi dia nggak gitu peduli. Jadi kita bikin apapun ya, hal yang mungkin sebagus apapun, dia akan keep apa namanya informasi itu. Nanti dia akan bikin sendiri program kerja dia. Itu yang dia bikin ke manajemen. Jadi sebenarnya apa yang kita bikin ini hilang begitu saja. Hmm. Nggak ada kelanjutannya gitu dengan apa yang kami bawakan ke dia gitu kan. Nah, terus apa yang dia bawakan ke manajemen itu tidak disampaikan ke kami. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak tahu kita tuh mau kerja apa ke depannya. Hmm. Hmm. Nah, ini mungkin salah satu di depan yang kalau yang tadi saya bilang gitu ya, teman-teman yang dengar pernah merasakan itu berarti ya suspek NPD mungkin gitu ya. Nah, Ya. saya pernah mempertanyakan balik kenapa? Soalnya dia tuh tidak pernah info ke kita terkait hal tersebut. Nah, ternyata di beberapa bulan terakhir itu ada deadline yang harusnya dikerjakan gitu. Tapi karena kita nggak tahu dan kita nggak pernah dapat informasi itu, ya otomatis kita eh, tidak mencapai KPI, Oke. begitu kan? Nah, begitu dia mungkin dipertanyakan sama manajemen, dia langsung panggil kami dan dia bilang, kenapa kalian nggak lakukan ABC? Dia bilang gini, dia memanipulasi kita dengan cara, kan saya sudah minta kalian untuk foto, gitu, untuk foto setiap hasil meeting kita. Kalaupun dia minta kita foto, Mas, itu pun udah aneh. Kenapa sih kita kerja, informasi kerja itu mesti difoto itu aneh sekali, ya kan? Karena apa ya? Menurut saya dengan tim saya tuh saya open, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, paling saya screenshot, saya kirim ke WhatsApp, ataupun saya screenshot, saya taruh di email, ataupun kita punya G Drive, ya macam-macam lah, banyak lah cara zaman sekarang gitu ya. Itu memudahkan mereka. Atau kita mau mengerjakan sesuatu data, ya sudah tinggal kirim mungkin via Excel ataupun via Word dan macam-macam. Kenapa kita mesti foto? Kan itu memberatkan orang, begitu kan? Nah, tapi kenyataannya juga sebenarnya dia juga tidak pernah minta kita foto, Mas. Hmm. Oke. Gitu. Dia Oke. nggak pernah minta sama kita. Dan Oke. semua orang yang mendengarkan itu juga bisa uh, memvalidasi bahwa iya bener dia nggak pernah minta kita foto kok. Waktu di situ tuh saya langsung bisa dibilang salah satu yang vokal karena secara pengalaman kerja dan usia saya bisa dibilang salah satu yang senior di sana. Jadi saya langsung buka suara nih daripada kita semua dalam tanda kutip mati di sana gitu ya di ruangan dia. Saya langsung bilang, ini sepertinya kesalahan kita semua ya. Kalau misalnya hal tersebut tidak tercapai KPI-nya. Dan saya langsung bilang bahwa Anda nggak suruh kita foto kok, gitu. Anda nggak suruh, Anda tuh nggak pernah suruh kita foto. Makanya kalau mau dicek silakan. Ada nggak foto itu di handphone kami masing-masing? Itu saya sampaikan. Nah, alhasil saya nggak tahu gimana ceritanya. Saat itu sepertinya dia terlihat seperti menyerah dan akhirnya dia ngirimin kita data tersebut, gitu, dan dikirimkan ke masing-masing dari kita. Hmm. Saya Oke. sudah menduga setelah dengan kejadian seperti ini, saya pasti akan kena sesuatu gitu, Hmm. Mas Nofri gitu ya, karena saya udah berani banget gitu untuk ngomong ke dia. Oke. Nah, tapi terlepas dari apa yang saya jelasin ini, kenapa saya bisa coba lebih bersabar dan lain-lain, karena di tengah-tengah sifat abuse ini yang kami rasakan, saya tuh kayak dikasih tahu sama salah satu rekan saya juga di satu divisi, dia pernah bilang, Pak, coba lu pelajarin, Pak. Ada namanya NPD, Pak. Nah, saat itu tuh nama NPD itu masih asing di telinga saya. Hmm. Saya nggak terlalu sering mendengar hal-hal seperti itulah, karena jujur saya orangnya, mungkin yang tadi Mas Nofri bilang ya, orangnya positif gitu. Hmm. Jadi saya tuh selalu menganggap bahwa ya namanya kerja ya di mana-mana pasti akan ada hal yang negatif yang kita rasakan. Hmm. Itu salah satu apa ya polemik dan dinamika gitu ya. Hmm. Tapi pada saat dia bilang seperti itu, coba pelajarin deh Pak terkait NPD gitu ya. Terus saya belajar, saya apa namanya baca-baca artikel, salah satunya mungkin dari kayak apa video-videonya Mas Nofri gitu, ataupun dengan beberapa
apa ya, YouTuber lain gitu ya. Hmm. Juga ada beberapa saya suka ikutin, saya suka dengerin. Hmm. Eh, Kalau nggak salah tuh ada 9 kategori gitu ya. Hmm. 9 kategori orang yang bisa dibilang sebagai suspek NPD gitu. Jadi kalau memang dia itu sudah mencapai mungkin 5 aja dari 9, berarti orang tersebut kemungkinan besar adalah orang yang penderita NPD gitu kan. Dari 9 tersebut itu semuanya ada di atasan saya ini gitu. Nah, ketika saya mendengar hal itu dan saya mempelajari, yang saya rasakan adalah saya tuh jadi lebih mawas diri gitu saat ini Hmm. gitu. Saya jadi yang pribadi yang lebih oke, ini yang saya hadapi ini anak kecil sebetulnya Hmm. gitu. Tapi efeknya sebetulnya bukan ke saya, tapi mungkin akan lebih banyak ke teman-teman yang lain sih. Kurang lebih kayak begitu Mas, paling ceritanya. Oke. Nah, tadi kan boleh dibilang Mas cerita tentang abuse-abuse yang terjadi gitu ya. Sekarang kita Mm. ingin dengar gitu, kira-kira dampak apa saja yang terjadi karena lingkungan kerja yang sangat tidak sehat atau sangat toksik yang disebabkan oleh atasan Anda ini gitu. Mm. Supaya teman-teman semua yang punya atasan seorang narsisis itu misalnya punya gambaran dampak apa yang akan terjadi ketika mereka misalnya bertahan atau terpaksa bertahan di dalam sebuah lingkungan yang dipimpin oleh seorang narsisis gitu. Oke. Eh, Kalau secara umum kita semua dampak yang paling kerasa adalah growth karir kita tuh mandek. Hmm. Jadi karena kami setiap hari mendapatkan ejekan, kami setiap hari mendapatkan apa ya, mungkin direndah-rendahkan gitu ya, suka dimanipulasi juga sama atasan narsisis gitu kan. Hmm. Itu membuat kami tuh jadi pribadi yang takut untuk bertindak. Otomatis karena kita takut bertindak, pastinya ya kita stop gitu. Kita di karir kita mandek begini-begini aja. Kita nggak ada inovasi, kita nggak ada hal-hal kreatif. Sedangkan dari perusahaan sebetulnya menuntut kami itu punya apa ya, punya improvement gitu untuk setiap bulan ataupun beberapa bulan sekali. Nah, hal-hal tersebut tuh nggak bisa kita lakukan karena setiap kali kita melakukan improvement selalu akan mentok di atasan kami gitu. Hmm. Itu yang pertama, dampak secara umumnya. Tapi kalau untuk dampak ke masing-masing orang ini di tim saya itu beda-beda. Hmm. Ada tim saya itu yang tadi saya bilang sampai nggak berani balas chat WA aja nggak berani gitu ya. Hmm. Nah, ada juga yang ngomongnya jadi terbata-bata, Hmm. even ngomong dengan saya pun terbata-bata loh, Hmm. gitu. Jadi Hmm. ngomong dengan saya pun jadi agak takut gitu. Padahal saya nggak sampai makan dia gitu kan dalam tanda kutip gitu kan. Hmm. Terus ada juga malah malah ada yang kebalikannya, ada yang jadi agresif Oke. gitu. Ada tim saya tuh jadi agresif, jadi pemikirannya juga jadi jahat. Hmm. Dikit-dikit kalau dikasih informasi dia langsung berpikir yang jahatnya gitu, yang negatifnya yang dia pikirkan gitu. Oke. Nah, ada juga yang saya perhatikan, ada satu orang di antara kami semua, ada satu orang itu yang malah mirip jadi sama atasan saya. Hmm. Coping. Bener-bener apa ya, mirip persis gitu. Jadi padahal waktu dia masuk dia nggak seperti itu. Hmm. Dia anak yang baik, anak yang bisa dibilang ya orang baik lah gitu. Nah, begitu dia terpapar terus-terusan seperti ini ya, meskipun secara secara setiap harinya si tim saya ini dia suka nangis gitu kan, bahkan sampai sakit kepala, ada yang macam-macam lah gitu. Tapi meskipun dia bilang saya ini stres loh dengan atasan kita nih, oh saya pusing nih sama atasan kita, tapi tindak tanduk yang dia lakukan itu jadi mirip dengan atasan kami Hmm. gitu. Dia bener-bener kayak copy paste, jadinya dia nggak sadar itu akan hal itu, dia nggak sadar. Hmm. Hmm. Terus yang paling parah itu ada dua sebetulnya. Ada dua orang itu dengan hal yang berbeda. Yang pertama itu dia jadi orang yang bangun tidur aja takut. Hmm. Melek meskipun weekend ya. Hmm. Jadi mau hari Sabtu mau Minggu dia melek, dia takut langsung. Oke. Aduh, kenapa nih? Aduh, gimana nih ya gitu. Oke. Nah, itu ada satu. Nah, yang paling satu lagi yang parah, saya punya satu tim lagi kebetulan wanita. Ini sudah sampai masuk ke ranahnya tuh ke fisik Hmm. gitu ya. Dia kena kena ke psikis, kenanya ke fisik gitu. Hmm. eh Apa namanya, kalau yang namanya wanita kebetulan dia masih muda gitu ya, belum menikah, ya pasti ada namanya menstruasi setiap bulan gitu ya. Hmm. Dia sempat curhat ke saya, dia itu hampir setengah tahun nggak mens Hmm.
hampir setengah tahun Stresnya. Hmm. gitu, saking stresnya, karena benar-benar kita terpapar hal seperti itu gitu kan. Hmm. Ini juga berlaku ke rekan-rekan kita yang mungkin sebenarnya jarang bersentuhan langsung dengan atasan kami, cuma karena dia sering mendengar bentakan ataupun dia sering mendengar teman-teman yang lain itu dihajar habis-habisan, otomatis mentalnya kena. Hmm. Gitu. Itu dampaknya sih yang saya lihat paling parahnya seperti itu sih, Mas. Oke. Artinya bahwa gimana ya Mas ya? Kalau orang yang nggak ngalamin mungkin akan berpikir bahwa ah masa sih sampai segitunya gitu kan? Tapi Ya, orang yang ngalamin tuh bakal tahu gitu bahwa itu bener iya. gitu, ya kan? Karena Iya. kalau Anda mengatakan itu kepada orang-orang yang kerjanya di lingkungan normal, orang akan berpikir bagaimana mungkin sih orang bisa sampai sesetres itu, sampai setakut itu, fisiknya bisa Mm-mm. berubah sedrastis itu gitu misalnya. Ini Mm-mm. kesulitan kalau kita jadi korban narsisis itu kita nggak bisa cerita ke orang dengan standar yang normal gitu ya. Karena ketika kita Iya, cerita, mereka akan memandang dari kacamata yang normal dan mungkin akan menganggap bahwa kita berlebihan atau orangnya itu terlalu lembek gitu. Padahal mereka iya, nggak tahu terornya itu kan luar biasa ya, betul. gitu ya. Saya sedikit balik ke sedikit abuse gitu ya, ke masalah abuse. Saya jadi ingat gitu. Saya ada dua dua hal yang saya ingat banget sampai sekarang. Mm-mm. Saya tuh pernah, kalau saya merasa saya pernah diabuse adalah waktu saya. Jadi dia mengabuse waktu. Mm-mm. Jadi secara umum kita bekerja itu kan ada waktunya gitu, dari jam berapa sampai jam berapa. Mm-mm. Nah, dan saya pernah bikin masalah dalam tanda kutip lah sama dia gitu kan. Alhasil atasan saya ini bisa mengganggu saya di luar jam kerja. Contohnya adalah hari Minggu saya beribadah gitu ya. Mm. Itu saya ditelepon suruh keluar. Wow. Tolong kamu keluar dulu, saya mau ngomong. Mm. Itu pernah terjadi. Mm. Cuma saat itu saya berpikir, ah udah gila nih saya harus ngadapin orang kayak gini. Saya matiin, saya nggak saya respon gitu. Mm. Mm. Nah, terus ada satu lagi. Kalau ini kan terkait dengan saya. Kalau dengan tim saya itu abuse yang paling parah. Contoh ini mungkin bagi ya benar kata Mas Nofri tadi. Kalau kita cerita sama orang lain, kacamata orang akan menilai bahwa ah itu hal biasa. Nah, Mm. salah satu abuse yang paling parah itu adalah contoh ini mungkin biasa aja terdengarnya, cuma ini parah loh gitu. Mm. Kalau terus-terusan berulang tuh akan luar biasa. Dia minta kita kalau ngeprint berkas itu cuma didetikin loh mas. Oh, Saya tunggu, saya tunggu ya printnya 10 detik. mm. Waduh, wah itu sih, Luar biasa ya. ya, itu sadis sih. Jadi kalau misalnya kita 10 detik dalam tanda kutip nggak datang ke tempat dia, waduh, marahnya berlebihan. Mm. Bisa kesannya tuh kita diputar bahwa kayaknya kamu nih kerja nggak punya integritas ya berarti ya. Saya tuh ngetes kamu doang katanya. Mm. Saya tuh ngetes kamu bisa nggak? Ternyata kamu nggak bisa. Mm. Jadi seperti itu. Banyak banget gitu. Jadi hal-hal abusifnya ya kurang lebih seperti itu yang mungkin kalau orang di luar sana berpikir ah itu mana polemik biasa ya di dalam Mm. pekerjaan. Jadi kalau merasakan, wah saya banyak nih rekan-rekan saya tuh yang bilang itu kalau bisa di divisi saya 1 bulan tuh orang udah hebat banget. Oke. Dan Hebat gini nih, sekali kalau. divisi Anda Hmm. itu kan berarti kan turnover karyawannya kan kenceng banget gitu ya. Perubahan Kenceng banget. personelnya kenceng banget. Dan dia sama sekali Ya, nggak ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan dia. Dia nggak merasa bersalah, banyak orang yang keluar dan lain-lain. Itu dia nggak ngerasa apa-apa ya. nggak ngerasa. Karena kalau misalnya ada yang keluar, Hmm. karena saya bisa dibilang tuh ya secara jabatan paling dekat sama dia gitu di antara teman-teman lain kan. Jadi Hmm. saya satu tingkat di bawah dia secara jabatan. Hmm. Itu dia kalau ada yang keluar itu dia akan panggil saya ke dalam, dia akan bilang orang itu nggak tahu diri ya, udah dibaik-baikin malah Hmm. keluar gitu. Hmm. Atau orang itu kok udah saya kasih gajinya yang tinggi, dia minta gaji yang lebih di tempat lain ya, nggak tahu malu ya, misalnya seperti itulah Seperti itu. bahasanya gitu. Iya, iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga dimasukin pikiran sama dia bahwa orang itu tuh jahat loh sama kita gitu. Oke, oke, sedikit sedikit. Itu gini, ketika Anda masih belum tahu tentang NPD dan lain-lain itu ya, belum bisa menganalisis masalah, Anda pada waktu itu percaya gitu ya. Maksudnya Anda terdoktrin dengan semua perkataan dia dan merasa tidak ada sesuatu yang salah. Bahwa ketika dia ngomong orang lain, pokoknya dia selalu jadi korban, orang lain tuh selalu yang nggak benar. Anda pada saat itu
percaya gitu dalam tanda kutip bahwa yang dia katakan itu benar, Saya terbrainwash percaya, gitu. Oke. terbranding, betul. Gitu ya. Dan bukan hanya dengan divisi internal kita, Mm-mm. dia memberitahu ke saya itu atas semua orang yang ada di kantor. Oke. Jadi contohnya dia akan bilang, divisi B itu orangnya gini gini gini. Kamu hati-hati ya sama mereka ya, Mm-mm. gitu. Bahkan dengan atasan-atasan kita lagi. Jadi yang di atasnya dia misalnya gitu ya. Kamu Mm-mm. hati-hati dengan bapak yang ini ya. Dia akan begini-begini, dia begini gitu. Nanti Mm-mm. dengan bapak juga kamu ini ya, kamu hati-hati ya. Kalau kamu mau ngomong sama dia harus bilang sama saya dulu ya. Dan lain-lain lah. Mm-mm. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya sebuah perkataan klasik lah gitu ya. Seorang NPD Ya. itu nggak pernah sadar bahwa dia itu yang bermasalah. Yang bermasalah itu pokoknya semua orang di luar dia, semua orang di luar dia itu jelek, yang baik cuma dia doang. Tapi dia nggak sadar Mm-mm. gitu ya. Kalau kita orang Iya. normal kan mikirnya kalau kok saya bisa berkonflik sama semua orang ya, berarti kan seharusnya ada yang salah dengan diri saya. Kalau orang NPD nggak Mm-mm. mikir kayak gitu gitu. Mikirnya pokoknya seluruh dunia itu salah, yang benar cuma dia doang gitu. Itu kira-kira Setuju yang terjadi saya. gitu ya Mas ya. Iya. Saya sebenarnya ngeliatnya sedih sih. Iya. Kasiannya satu sisi saya jujur saya pernah kasihan sama dia mas. Mm-mm. Jujur aja Mm-mm. gitu. Saya pernah dalam hati kecil saya merasa bahwa orang ini kok kayaknya apa sih yang terjadi dengan hidup dia gitu ya sampai dia bertingkah seperti ini kepada kita gitu kan. Mm-mm. Terus sampai sekarang itu saya jujur saya udah nggak mau mikir begitu lagi Mm-mm. gitu. Karena Mm-mm. kalau saya berpikir saya bukannya mau bilang gimana ya saya jadi orang jahat sih sebetulnya ya. Tapi saya berpikir bahwa saya percuma saya berpikir begitu toh nggak ada hal positif yang saya bisa tangkap gitu loh dari dia. Mm-mm. Secara pekerjaan mungkin adalah beberapa hal yang apa bisa saya serap gitu yang baiknya ya. Mm-mm. Cuma ya mungkin 10% sih jelek semua sih mas. Iya, oke. Artinya adalah bahwa ya walaupun kita nggak tahu gitu ya latar belakang dia seperti apa yang membuat dia melakukan seperti itu atau hal-hal yang lain, tapi ya selalu ingat bahwa apapun latar belakangnya kita tidak pernah bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Artinya Betul. bagaimanapun kita mengasihani dia misalnya ya nggak bisa juga dia tidak bisa punya alasan untuk melegalkan tindakan dia menyakiti orang lain kan begitu ya. Betul. Sedikit Mas, Hmm. keluarganya dia gimana? Apakah dia Nah, menikah baik-baik saja dan lain-lain gitu? ini sebetulnya ranah pribadi Mas ya. Gitu Cuma ya, sedikit kebetulan, aja lah ya. kebetulan saya lumayan bisa ngorek-ngorek sedikit gitu ya. Mm, Dan ada satu tim saya tuh yang udah senior banget gitu, yang usianya juga sebenarnya sama atasan saya tuh usianya mirip-mirip, jadi udah mau sama-sama pensiun gitu kan. mm, Nah, rekan saya ini open sekali dengan saya gitu, sering curhat, sering cerita juga. Saya banyak tahu juga dari situ kan. mm, Jadi intinya secara umum nih, saya jelasinnya gini. Jadi yang saya tahu adalah eh, eh, atasan saya itu udah bercerai. oke, oke, Dia punya keluarga, dia sudah menikah, mm, punya anak, gitu ya, dan sudah bercerai. mm, Dan dia itu benar-benar menutup keluarganya dari kami gitu ya pastinya dia menutup sekali terkait dengan keluarganya. mm, Kami itu pernah sih menjemput dia di rumah dalam beberapa hal gitu ya. Misalnya kita mau ada acara kantor apa segala macam, dia minta dijemput di rumahnya misalnya gitu ya. mm, Kami pernah jemput dan kami itu nggak boleh masuk. mm, Kalau saya cuma berpikir kalau kita orang dalam tanda kutip normal, setiap orang yang datang ke rumah saya diajarkan sama orang tua saya adalah kalau bisa orang kalau datang ke rumah kita minimal tidak kelaparan, minimal tidak haus. Itu tuh sudah terpatri di diri saya gitu. Jadi mau siapapun yang datang ke rumah saya, pasti saya kasih minum dan saya kasih makan, apapun itu, snack lah gitu. mm. Nah, orang ini begitu kami datang, kami itu bisa setengah jam di luar nggak boleh masuk. Oke, oke, Kami itu nggak boleh masuk gitu. Dan pernah kita lihat anaknya keluar dari rumah. Jadi anaknya itu keluar dari pintu mungkin melihat ya siapa sih yang jadi tamu orang tua saya gitu ya. Anak itu dimarahin gitu. Kan mm, udah dibilang ya kamu nggak boleh keluar, kamu keluar masuk sekarang gitu. Nah itu kita pernah lihat mm. tuh. Sesuatu yang Dan janggal lah gitu ya. sesuatu yang janggal gitu buat kami gitu. Tapi ya kalau secara pribadi yang saya tahu cuma itu aja mas. Kalau di Ya. luar yang lain mungkin Di luar saya kurang konteks paham. lah ya, gitu ya. Di luar Tapi konteks. memang salah satu yang kita tahu dari seorang narsis itu biasanya mereka akan banyak banget dari mereka tuh yang menutupi kehidupan pribadinya mereka.
ya kita nggak mau menjelek-jelekan lah, tetapi biasanya sih mereka juga tidak beres di kehidupan pribadinya mereka sehingga mereka akan menutupi hal tersebut biasanya. Walaupun kita nggak mau nuduh inilah ya, karena kita tidak punya data yang benar Iya. gitu kan, yang cukup ya. Iya. Oke, Hmm, Mas. Kita coba lihat ya, setelah pembicaraan ini kita mau masuk ke kesimpulan terakhir atau penutup gitu ya, bahwa kira-kira kalau baik. kalau bagi teman-teman semua yang berada dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan kira-kira apa yang Masnya tuh bisa sampaikan kepada teman-teman semua ketika misalnya mereka dalam tanda kutip terjebak bersama seorang atasan yang narsisis gitu. Baik. Ya. Kalau dari saya pribadi, jujur saya juga belum 100% bisa menghadapi ya, Mas ya. Jadi saya pun juga masih bekerja di sini, saya masih menghadapi orang ini, Mm-mm. belum 100% juga bisa berdamai dengan hal tersebut. Mm-mm. Mungkin kalau dari saya cuma menyarankan seperti ini. Yang pertama adalah kalau memang kita bertahan, kita harus lihat dulu alasan kita sebenarnya kita bertahan tuh kenapa. Kalau memang kita realistis dengan hidup kita, ya, misalnya kita butuh uang dan lain-lain itu realistis gitu ya. Ya sudah mau tidak mau kita mesti bertahan gitu. Cuma kalau sebisa mungkin, kalau ini terjadi dengan hidupnya teman-teman, kalau bisa sih cepat-cepat keluar sih. Mm. Karena secara mental itu benar-benar rusak loh. Oke. Benar-benar rusak. Saya kalau mungkin ada yang nggak relate dengan cerita saya gitu. Cuma kalau yang merasakan itu tuh dampaknya luar biasa. Sama seperti itu yang saya sampaikan, ada tim saya tuh yang wanita itu nggak menstruasi selama hampir setengah tahun. Itu kan apa Luar ya, biasa ya. penderitaan yang sangat luar biasa gitu kan. Hmm. Nah itu yang saya lihat. Jadi sebisa mungkin kalau mau keluar keluar gitu sih. Saya Oke. juga nggak pernah nahan tim saya sih juga. Kalau kalau tim saya bilang saya udah nggak kuat Pak, saya cuma bilang kamu kalau nggak kuat keluar. Kalau masih mau coba di sini mau belajar banyak hal, bertahan, tapi kamu harus tahu konsekuensinya yang ini yang terjadi dengan kita gitu kan. Hmm. Nah terus kalau itu secara secara umumnya ya. Tapi kalau secara personal, saya sama satu tim saya tuh ada satu yang senior juga yang bisa dibilang kami berdua tuh yang paling paling bisa apa ya, menenangkan tim kita gitu. Jadi kami tuh jadi lucu di sini tuh kita kerja bukan jadi ngurusin kerjaan Mas. Jadi kami berdua jadi ngurusin anak-anak gitu. Jadi setiap hari kerjaan kita cuma bagaimana ya cara tim kita supaya nggak bubar ya Hmm. gitu. Jadi makanya jadi aneh gitu. Nah, yang kami lakukan apa? Jadi kami tuh punya mindset bahwa yang kita hadapin tuh anak kecil gitu. Kita membuat mindset kami tuh ini cuma sementara doang kok sama orang ini gitu, dan yang kita hadapin kayak anak kecil gitu. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin lah gitu, nggak perlu terlalu kita kasih respon berlebih gitu. Dan jujur saya tuh mungkin dari apa ya, dari tahun kemarin tuh saya udah nggak pernah marah lagi kalau dipancing sama dia Mas. Hmm. Hmm. Gitu. Karena dia tuh konstan selama yang oke, tadi saya jelasin masalah abusif, tapi dia tuh sering konstan mencari-cari apa ya, mencari-cari ribut gitu kan, mencari-cari konflik, Memprovokasi. memprovokasi supaya saya tuh marah Hmm. gitu. Paling parahnya itu dia kalau memprovokasi saya itu memakai data. Nah ini yang mungkin saya harus cerita nih. Hmm. Kalau bisa teman-teman jangan pernah cerita urusan keluarga kalian sama atasan ataupun teman yang suspek narsisis. Jangan, Hmm. jangan pernah. Hmm. Kenapa? Soalnya hal-hal tersebut dipakai sama dia itu untuk memprovokasi kita. Hmm. Salah satunya yang saya rasakan adalah ketika anak saya sakit, dia tuh bisa memprovokasi saya bahwa kamu tuh kerja harus yang bener ya, jangan mentang-mentang anak kamu sakit, kamu Hmm. tuh kerjanya jadi nggak bener. Hmm. Itu tuh Oke. ngomongin berulang-ulang, bisa satu harian tuh saya dengar itu bisa 3-4 kali. Hmm. Hmm. Gimana kita marah gitu ya dengerin hal seperti itu kan. Nah, Hmm. nah tapi saya udah berdamai dengan hal itu, jadi segala macam provokasi yang dia lakukan itu saya berusaha ya udah saya anggap aja masuk ke kuping kiri keluar kuping kanan. Hmm. Gitu. Hmm. Oh nanti dia menyerah sendiri Mas. Contoh menyerahnya adalah dia tuh sampai panggil saya, terus dia bilang, kamu kalau lagi dimarahin tuh jangan marah ya. Saya tuh kasih tahu kamu yang bener. Jadi kayak misal dia tuh kayak merasa bahwa ini anak nggak marah-marah. Jadi dia mau mau memanipulasi saya kayak beranggapan bahwa kamu tuh masih marah-marah sebetulnya. Saya nggak tahu nih. Hmm. Iya, iya, iya. Ini Oke, oke. anggap ya mungkin teman-teman karena saya juga agak susah jelasinnya. Jadi Ngerti, ngerti. saya tuh nggak pernah marah dengan dia lagi. Cuma dia mau membuat pikiran saya bahwa saya tuh masih marah-marah sama dia. Oke.
Oke, betul. Caranya seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu cara saya dan syukur-syukurnya sih cukup efektif ya sampai saat ini gitu. Dan dia mulai males dengan saya. Hmm, oke. Nah, Oke. dampak buruknya dari dia males dengan saya adalah eh, tim saya yang jadi kena saat ini. Hmm, Panjang kalau mau diceritakan. oke. Em, ya itu bagus banget Mas. Tadi tipsnya bagus banget gitu ya. Kita minta dong sedikit kata penutup atau kata yang bisa memberikan semangat buat teman-teman semua yang mungkin nonton video ini, yang mungkin dalam keadaan super stres, super tertekan gitu ya, yang mungkin berharap bisa mendapatkan kata-kata yang sedikit bisa memberikan semangat buat mereka gitu. Oke, semoga bisa saya bilang ya. Karena saya sendiri juga masih bermasalah. Ya nggak apa-apa Oke, Mas. gini. Untuk teman-teman semua yang masih apa ya, masih terperangkap lah ya dalam dunia ataupun lingkungan dengan orang-orang yang narsisis gitu ya, yang NPD gitu. Hmm, Sebisa mungkin kalian itu dekatkan diri dengan orang-orang yang positif. Dalam arti kata, jangan sampai kalian itu diisolasi hmm, gitu. Maksudnya adalah kalau kalian lagi kondisi seperti ini, carilah bala bantuan di luar sana yang kalian bisa percaya. Ya mungkin yang paling gampang adalah lingkungan dari agamanya teman-teman masing-masing. Ya hmm, mau agama apapun pasti kalian punya orang yang terpercaya hmm, di tempat agama kalian gitu. Nah hmm, itu coba konsultasi ataupun bisa bercerita dengan mereka karena saya rasa itu salah satu hal pertama buat teman-teman semua gitu. Dan yang andai kata hal tersebut juga belum bisa untuk apa ya membuat hati teman-teman tenang, saya percaya teman-teman semua bahwa yang di atas itu nggak tidur ya. Tuhan Tuhan kita itu nggak pernah tidur, jadi dia akan melihat kalau memang kita bermasalah, pasti akan ada jalan keluar. Itu sih yang saya percaya. Karena sedikit yang saya bisa bagikan adalah semua rekan saya yang sudah resign saat ini, hmm, ya, itu sekarang mendapatkan tempat yang jauh lebih baik daripada tempat ini. Itu yang saya lihat gitu. Jadi sisi positifnya yang saya bisa lihat seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih kerja, yang kerja ya di tempat yang mungkin lingkungannya toksik, coba kalian bisa perluas apa namanya koneksi, perluas juga untuk apa mungkin cari-cari kerja di tempat lain dan saya percaya bahwa kita tuh setelah keluar dari situ pasti dapat yang lebih baik kok. Dan itu saya sudah lihat gitu. hmm, Meskipun mungkin akan apa ya, akan banyak konflik lah ketika kita mau keluar tuh nggak gampang, saya percaya. hmm, Ya, hmm, karena mau keluar itu susah, pasti pasti akan ditarik sama dia gitu, entah ditakut-takutin lah, entah diancem bla 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 banyak lah gitu. Nah, tapi saya percaya sih pasti teman-teman bisa kok hadapin itu. hmm. Itu Amin. aja, Mas. Ya, untuk teman-teman semua ya, sedikit kita ngambil kesimpulan dari yang dikatakan oleh Masnya. Masnya ingin mengatakan bahwa di setiap kesulitan itu sebenarnya juga ada kemudahan. Pencipta kita tuh mungkin kasih kita masalah, tapi biasanya solusinya juga dikasih gitu ya. Kalau kita punya keberanian, mudah-mudahan di luar sana, di luar lingkungan kerja kalian itu akan ada tempat-tempat yang mungkin akan lebih baik untuk menerima kalian dan lebih menghargai kalian. Kalaupun kalian bertahan, kalian juga mungkin akan diberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan yang sekarang kalian hadapi. Eh, Mas, terima kasih sekali loh sudah berbagi dan saya senang banget gitu ya. Karena topik atasan narsisis ini baru pertama saya temui. Maksudnya baru pertama di podcastin gitu ya. Dan saya pikir Ya, ini juga temanya fresh dan banyak banget tuh ilmunya tadi yang dibagiin. Saya yakin itu berguna banget buat teman-teman semua gitu ya. Terima kasih sekali sudah berbagi dan ya sama-sama. kami semua mendoakan Anda juga untuk bisa menghadapi lingkungan yang Anda sekarang alami gitu ya. Semoga dengan apa yang Anda alami itu akan membuat Anda menjadi jauh lebih kuat dan kita berharap ke depannya Anda juga akan punya kehidupan yang lebih baik atau kehidupan pekerjaan yang lebih baik gitu. Makasih banyak, Mas. Ya.